Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab segi 4 dan segi 3. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah segitiga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang pengertian segitiga. Nah, pada gambar di bawah ini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, dari rambu-rambu lalu lintas ini, kita lihat, oh ternyata sisinya sama panjang. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga sama sisi. Nanti ada pun segitiga yang ketiga sisinya itu berbeda-beda. Ini segitiga sembarang. Ada juga nanti segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, yaitu segitiga siku-siku. Nah, nanti ada juga segitiga sama kaki, yaitu yang panjang sisi miring atau panjang kakinya sama. Ya. Nah, dari gambar di atas, kita lihat ada segitiga ABC, ternyata ada 3 sisinya, yaitu sisi AB, BC, dan sisi AC. Selanjutnya, dari segitiga ini juga terdapat 3 sudut, yaitu sudut ABC, sudut BAC, dan juga sudut ACB. Serta dia atau ini segitiga ini mempunyai 3 titik sudut. Nah, titik sudutnya ini titik A, titik sudut B, dan juga titik sudut C. Nah, selanjutnya jumlah besar seluruh sudutnya, jadi sudut A, ya, sudut B, sudut C, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 180 atau membentuk garis pelurus, ya, besarnya 180 derajat. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Ya, sekarang kita masuk ke luas dan keliling segitiga. Nah, sebelum kita ke rumus luas dan keliling segitiga, perhatikan dulu segitiga ABC ini. Di mana kita harus tahu, oh, sisi BC di sini adalah merupakan alas dari segitiga. Jadi kalau pengertian alas segitiga itu merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga. Sedangkan tingginya, jadi kita juga harus tahu tinggi segitiga itu di mana. Jadi tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas, jadi harus tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Nah, titik sudutnya kan A, yang berhadapan dengan alas, A. Maka kita tarik garis lurus dengan alas segitiganya. Nah, ini disebut dengan tinggi. Nah, kalau dalam segitiga siku-siku, nah segitiga siku-siku ya ini, salah satu sudutnya membentuk 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini yang di sini yang tegak ke atas, yang membentuk sudut siku-sikunya, ini merupakan tinggi. Dan di sini adalah sisi alasnya. Oke, nah sekarang kalau untuk keliling, rumus keliling segitiga ABC adalah AB ditambah BC ditambah AC. Jadi jumlah semua sisinya. Jadi jumlah sisi AB berapa panjangnya ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Jadi keliling segitiga ABC adalah sisi A ditambah B ditambah C. Dan untuk luasnya secara umum untuk segitiga dengan panjang alas itu adalah A dan tingginya adalah T, itu adalah setengah alas dikali tinggi. Bu, saya waktu di SD pernah diajarkan alas dikali tinggi dibagi 2, sama saja. Ya, yang ditulis mau rumus A dikali T dibagi 2 ataupun setengah alas dikali tinggi sama. Oke, kita masuk ke contoh.
Untuk contoh soal yang pertama, di sini Butia, carilah keliling dan luas bangun di bawah ini. Ya. Sekarang yang diketahui panjang sisinya itu ada 6, 8, dan 10. Oke. Sekarang tingginya berarti yang mana? Ini segitiga siku karena salah satu sudutnya membentuk 90 derajat. Tingginya adalah yang 6 cm. Berarti alasnya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah keliling dan juga luasnya. Oke, keliling rumusnya adalah sisi A ditambah B ditambah C. Atau jumlah ke semua sisinya. Sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10. Hasilnya adalah 24 cm. Sedangkan untuk luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Alasnya berapa? 8, tingginya 6. Berarti setengah dikali 8 dikali 6. Nah, setengah ini atau 1/2 ini dikalikan dulu dengan yang bisa dibagi. Biar lebih mudah. 8 dibagi 2 bisa? Bisa. Jadinya 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa? 24 cm. Mudah ya? Nah, ini untuk contoh soal yang sudah diketahui alas, tinggi, sisi miring. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini. Panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah 5 cm. Alasnya adalah 4 cm. Berapakah keliling dan luas segitiga tersebut? Nah, jadi baru ada 2 sisi. Sekarang kita lihat, ilustrasikan ke dalam gambar. Sisi miringnya adalah 5 cm. Selanjutnya, alasnya adalah 4 cm. Sisi miring 5, alasnya 4. Nah, yang ditanyakan adalah keliling dan luas segitiga. Oke, kita jawab. Untuk mencari luas segitiga, kita harus mencari tinggi segitiga terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Seperti kemarin saat kita mempelajari layang-layang, kita juga bertemu dengan Pythagoras. Sekarang kita bertemu lagi dengan Pythagoras. Oke, caranya untuk Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi lainnya. Dikuadratkan juga ya. Jadi C kuadrat, C ini untuk sisi miringnya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sisi A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C-nya berapa sisi miringnya? 5. A-nya yang diketahui 4. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah B kuadrat. Ini yang ditanyakan ya, yang harus kita cari. Nah, sekarang kita kuadratkan dulu. 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5, hasilnya 25. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. Ditambah B kuadrat. Oke, kalau sudah penjumlahan seperti ini, biarkan si B-nya ini sendirian. Berarti di sini 16, operasinya penjumlahan berarti harus 0. Penjumlahan dan pengurangan harus 0. Kalau perkalian dan pembagian harus menjadi 1. Jadi 16 supaya jadi 0 dikurangi 16. Yang sebelah kiri juga harus dikurangi 16. Berarti B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Berapa? 9. Dan di sini masih B kuadrat. Sekarang untuk B-nya berarti akar dari 9. Akar 9 berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 9? Yaitu 3. Ya, bilangan yang sama. 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka akar 9 sama dengan 3. Jadi, tinggi segitiga adalah 3 cm. Nah, kalau di sini kita sudah tahu di sini 3 cm, maka kita mencari luas maupun keliling menjadi lebih mudah. Sekarang kita mencari luasnya. Luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Alasnya berapa di sini? 4. Berarti setengah dikali 4 dikali tingginya 3. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 cm persegi. Ingat, luas satuannya ada pangkat 2-nya. Ya. Oke, sekarang untuk keliling. Keliling sama dengan jumlah semua sisinya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5.
sama dengan 13 cm. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Ya, untuk contoh soal yang nomor 3. Di sini berarti ada soal, diketahui keliling segitiga sama kaki adalah 50 cm. Jika panjang alasnya 24 cm, berapakah luasnya? Nah, yang diketahui kelilingnya 50 cm, panjang alas 24 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, kita kerjakan. Untuk mencari luas, kita harus tahu alas dan juga tingginya. Di sini yang diketahui hanya alasnya, berarti kita harus cari tinggi. Tetapi untuk mencari tinggi, kita juga harus tahu sisi yang lain itu berapa dari segitiga. Maka kita menggunakan rumus keliling, ya, karena yang diketahui adalah kelilingnya di sini. Keliling sama dengan sisi miring ditambah sisi miring ditambah alas. Kok bisa, Bu Tia? Nah, sekarang kita lihat dulu. Segitiga siku sama kaki, artinya adalah kakinya ini sama panjang, sama besar. Nah, di sini alasnya. Maka, untuk keliling sama dengan sisi miring ditambah sisi miring ditambah alas. Nah, sisi miring ditambah sisi miring ini, artinya bisa kita tulis dengan 2 dikali sisi miring ditambah alasnya 24 cm, kelilingnya 50 cm. Sekarang, kalau sudah seperti ini, sisakan 2 dikali sisi miringnya ini. Nah, berarti 24 cm penjumlahan harus dikurangi dengan 24 cm supaya hasilnya 0. Karena penjumlahan dan operasi pengurangan, maka hasilnya harus 0. Jadi, supaya 24 cm ini menjadi 0, harus dikurangi 24 cm. Nah, sebelah kiri pun harus dikurangi 24 cm. Jadi, 50 dikurangi 24 sama dengan 26. Di sini, sisi sebelah kanan masih ada 2 dikali sisi miring. Biarkan sisi miring ini menjadi sendiri. Berarti ini perkalian harus jadi 1. 2, supaya menjadi 1 harus dibagi 2, dibagi dirinya sendiri. Maka yang sebelah kiri pun harus dibagi 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13 cm. Jadi, sisi miringnya adalah 13 cm. Nah, kalau kita gambarkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Alasnya 24, sisi miring 13, sisi miring sebelah kiri 13 cm. Nah, kalau sudah ketemu sisi miringnya, maka kita bisa mencari tinggi segitiga. Nih, alasnya kan 24. Titik sudut di hadapannya ini. Berarti kita tarik garis lurus sampai di alasnya. Nah, sekarang kita menggunakan lagi rumus Pythagoras seperti yang tadi. Bedanya yang tadi mencari sisi miring, kalau yang di sini sisi miringnya sudah ketemu 13. Maka yang dicari adalah sisi lainnya. Nah, sekarang C-nya itu nanti adalah sisi miring, yaitu 13 cm. Sedangkan A-nya atau sisi alasnya itu nanti yang dipakai hanya separuh dari alas segitiga sama kaki. Jadi yang dipakai hanya segitiga ini. Nah, dari gambar ini, kalau yang dipakai hanya sebelah sini saja, maka ini setengahnya dari 24 cm. Jadi setengah dari 24 cm adalah 12 cm. Ini hanya berlaku yang untuk mencari Pythagorasnya ya. Nanti kalau mencari luasnya, kembali ke segitiga siku sama kaki yang ini. Oke, sekarang kita B-nya adalah nanti tinggi dari segitiga, ya, ini tinggi ini. Berarti rumusnya adalah sisi miring kuadrat untuk rumus Pythagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari dua sisi yang dikuadratkan, dua sisi lain yang dikuadratkan. C-nya di sini 13 kuadrat sama dengan alasnya 12 kuadrat ditambah B kuadrat. Kita kuadratkan dulu. 169 sama dengan 144 ditambah B kuadrat. Jadi, kalau di sini sudah ada operasi penjumlahan, 144-nya berarti harus jadi 0. Berarti dikurangi 144 sama dengan B kuadrat.
Nah, kita kurangi hasilnya 25. Ini masih B kuadrat. Berarti B-nya sama dengan akar dari 25. Berapa dikali berapa yang hasilnya 25? Ya, bilangannya sama ya, harus sama. Yaitu 5. Karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Jadi kita sudah ketemu nih tinggi dari segitiga yaitu 5 cm. Sekarang tinggal kita kembalikan. Yang ditanyakan adalah luas. Maka rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu alas yang segitiga sama kaki ini. Jadi setengah dikali 24 dikali 5. 24 dibagi 2. Ya, 24 dibagi 2 karena 24 dikali 1 dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60 cm persegi. Ketemu ya dengan langkah-langkah yang seperti ini. Oke, sekarang untuk soal nomor 4. Nah, ini yang ditanyakan kelilingnya, yang diketahui luasnya dan tinggi. Kalau ini yang ditanya keliling, yang diketahui keliling, yang ditanya luas, yang diketahui lagi adalah alas. Nah, ini luasnya yang diketahui dan tingginya. Oke. Luas 240 cm persegi, tingginya 16 cm. Yang ditanya kelilingnya. Ya, sekarang untuk menghitung keliling, kita harus mencari semua sisi-sisinya, yaitu panjang alas dan juga sisi miring. Karena yang tingginya sudah diketahui. Ini untuk segitiga siku. Oke. Sekarang, luas, karena yang diketahui luas, sama dengan setengah alas dikali tinggi. Ya, luasnya 240. Alas dikali tingginya berapa ini? 16 cm. Nah, ini kan bisa kita operasikan nih, 16 dibagi 2, ya kan? 16 bagi 2 sama dengan 8. Jadi, 240 sama dengan A dikali 8. Maka A sama dengan 240 dibagi 8. Ya, ini perkalian. Supaya menjadi 1 berarti harus dibagi 8. Sebelah kiri pun dibagi 8. Jadi A-nya berapa? 30. Panjang alas sama dengan 30 cm. Nih, alasnya sudah ketemu. Nah, sekarang kita harus mencari sisi miringnya. Karena yang diketahui baru alasnya dan tinggi. Sedangkan keliling harus ketahui semua sisi-sisinya. Nah, maka kita menggunakan Pitagoras lagi. Yang diketahui adalah alas dan juga tinggi. Maka yang ditanyakan sisi miringnya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana A kuadratnya 16 kuadrat, B-nya 30 kuadrat. Dikuadratkan dulu. 16 kali 16, 30 dikali 30, lalu dijumlahkan, ketemulah 1156. Maka C-nya sama dengan akar 1156. Maka C sama dengan 34 cm. Karena 34 kali 34 sama dengan 1156. Oke, jadi panjang sisi miring sama dengan 34 cm. Nah, sekarang kita tinggal cari kelilingnya. Keliling sama dengan, kalau siku-siku ya, tinggi itu merupakan salah satu sisinya. Seperti yang tadi di sebelumnya. Tinggi ditambah alas ditambah sisi miring. Sama dengan 16 ditambah 30 ditambah 34. Sama dengan 80 cm. Ketemu. Langkahnya ketemu lagi dengan Pitagoras. Ini juga ketemu Pitagoras. Ya, jadi harus diingat sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, sekarang contoh soal cerita. Ya, di sini ada satu contoh soal cerita. Sebuah tambak udang berbentuk segitiga sama sisi. Ya, jadi sisinya semua sama. Dengan panjang sisi 12 meter. Tambak tersebut akan dikelilingi pagar kawat 3 tingkat. Nah, jadi ada 3 tingkat kawat. Berapa meter kawat yang dibutuhkan dan berapa biaya yang dibutuhkan apabila harga kawat per meter
adalah 9.500. Yang diketahui segi 3 sama sisi. Panjang sisinya 12 meter. Yang nanti pagarnya itu ada 3 tingkat. Harga per meter kawat adalah 9.500. Yang ditanyakan panjang kawat yang diperlukan dan juga biaya yang diperlukan. Nah, sekarang kita kerjakan. Untuk mengetahui panjang kawat yang diperlukan, kita harus menghitung keliling segitiga. Nah, segitiga sama sisi itu kan berarti sisinya yang sama ada 3 atau ketiga sisinya sama. Maka rumusnya adalah 3 dikali sisi. Maka 3 dikali 12 meter sama dengan 36 meter. Jadi keliling dari tambak udang adalah 36 meter. Maka kawat yang diperlukan, karena di sini pagar kawatnya itu 3 tingkat, maka keliling dikali 3. Ya, karena yang dibuat nanti ada 3 tingkat. Maka kelilingnya 36 dikali 3 sama dengan 108 meter. Nah, selanjutnya, jadi kawat yang dibutuhkan adalah 108 meter. Adapun biaya yang dibutuhkan, berarti kawat yang dibutuhkan dikali harga per meter. Kawat yang dibutuhkan adalah 108 meter dikali harga per meternya 9.500. Maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.026.000. Seperti itu. Mudah ya kalau seperti ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Tia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Bu Tia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.